Hari Kamis sore itu turun hujan, dan kamu meringkuk di kursi berlengan dengan secangkir coklat panas sambil melihat video baru Sisi Terang. Tiba-tiba terlihat bayangan mengerikan di atasmu. Ada monster di dinding dengan 100 kaki dan antena di kepalanya. Kamu mencoba menghubungi bantuan sekaligus ibumu. Saat sedang menelepon, tamumu bergerak secepat kilat. 2 detik kemudian, kamu tidak bisa melihatnya lagi. Kamu meraih kain pel dan bersembunyi dalam lemari pakaian. Dengan tangan gemetaran, kamu membuka peramban dan mengetik, "Hewan mengerikan di rumahku." Kamu menggulir sampai menemukan apa yang kamu cari. Kelabang rumah. Ternyata, ia hanya punya 15 pasang kaki, 2 mata sempurna, dan 2 antena panjang yang sensitif untuk mencium bau dan merasakan getaran. Kaki kelabang yang terletak di dekat kepala dan mulutnya berbisa. Dan ia bisa menahan lebih dari 1 mangsa dengan kaki-kakinya yang digunakan seperti lasso. Semua ini menjadikan tamumu itu pemburu yang unggul. Entah bagaimana, semua halaman web yang kamu baca menyarankan untuk membiarkan hewan itu dan bersyukur ia ada di rumahmu. Banyak orang berusaha untuk menyingkirkannya, tapi kelabang rumah adalah pengendali hama alami dan gratis dalam rumahmu. Mereka akan membantu membasmi hama, lalat, semut, ngengat, laba-laba, rayap, dan kecoa. Kamu sebagai manusia sama sekali tidak ada dalam daftar menu mereka. Mereka adalah pemburu malam yang aktif dan tidak meninggalkan jaring atau jebakan dimanapun. Hewan ini juga tidak membangun sarang di dalam rumah dan tidak makan perabotan, pakaian, makanan, atau hewan peliharaan. Mereka bergerak tanpa bersuara dan tanpa meninggalkan jejak kotor di belakangnya. Kelabang rumah tidak membawa penyakit apapun, dan sebagian besar mereka keluar di malam hari saat kamu tidak melihat. Mereka selalu bergerak mencari mangsa. Karena gerakannya yang cepat, mungkin kamu tidak akan melihatnya sama sekali. Mereka hanya menggigit jika diserang terlebih dahulu. Saat itu pun gigitannya tidak bisa menembus kulit. Rasanya seperti sengatan lebah ringan, tidak terlalu sakit. Semua ini tampak menjanjikan, dan kamu hampir siap keluar dari persembunyian. Kamu menjerit seperti anak perempuan. Ia datang lagi. Cepat, kamu masih belum merasa nyaman untuk berbagi tempat tinggal dengan makhluk berkaki banyak itu. Kamu menyambar stoples dan kertas. Ia berlari menyeberangi ruangan, ke bawah rak buku. Kamu menunggunya keluar melalui tembok. Lampu kamu matikan agar hewan itu lebih tenang. Ia diam sekarang, sehingga kamu bisa menangkapnya. Kamu membawanya keluar dan berharap agar hewan itu masih mau melakukan tugasnya mengendalikan hama di luar sana. Kamu memutuskan untuk mengamankan rumahmu dari tamu-tamu tak diundang lainnya. Jadi, kelabang rumah suka kelembapan dan paling suka berkeliaran di kamar mandi dan ruang bawah tanah. Kamu turun ke ruang bawah tanah dan menutup semua celah di lantai dan dinding. Kamu mengecek semua pipa di kamar mandi dan dapur untuk mengetahui apa ada yang bocor. Sempurna. Kini waktunya keluar dan menyingkirkan daun-daun serta ranting kering. Kelabang suka bersembunyi di sana. Malam yang sibuk, kamu memutuskan untuk menonton TV. Aduh, ngeri sekali monsternya. Itu adalah tarantula Goliath pemakan burung, laba-laba terbesar di dunia. Dan seperti kelabang rumah, ia tampak jauh lebih mengerikan daripada yang sebenarnya. Makanan Goliath mencakup serangga, katak, dan tikus. Ia hidup di Amerika Selatan bagian utara. Meskipun ukurannya besar, ia tidak bisa melukai manusia dengan bisanya. Gigitannya tidak lebih dari sengatan lebah. Tamu berikutnya dalam acara ini adalah hiu paus. Ini jelas bukan hama. Ia adalah hiu sekaligus ikan terbesar di dunia. Sedikit lebih besar daripada bus tingkat dan beratnya setara dengan 5 ekor gajah. Hiu ini punya 300 gigi kecil-kecil di dalam mulutnya yang digunakan untuk memakan plankton dan sekali-sekali ikan. Hiu paus adalah perenang yang lambat dan hiu yang paling baik hati. Mereka bahkan bermain dengan para penyelam. Sebenarnya, manusia lebih berbahaya bagi mereka daripada mereka terhadap manusia. Meskipun ukurannya raksasa, kaki 1000 Afrika raksasa adalah hewan yang pemalu dan lebih suka bersembunyi di bawah bebatuan sepanjang hari. Yang bisa diserangnya hanyalah daun-daun kering di tanah. Dengan begitu, ia berperan bagi lingkungan. Kadal berduri Australia adalah kadal mengerikan dengan banyak duri di tubuhnya.
Mereka bergerak di sekitar semak-semak dan gurun untuk mencari semut. Itulah makanan favorit mereka dan satu-satunya. Mereka bisa makan ribuan semut kecil dalam sehari. Mereka menangkap semut dengan lidahnya yang lengket. Kadal berduri menggunakan durinya untuk melindungi diri melawan pemangsa dan tidak akan menyerang manusia. Kekuatan supernya adalah berubah warna mengikuti perubahan suhu. Kelelawar berwajah keriput hidup di Amerika Tengah dan Selatan. Mereka hanya makan buah-buahan dan bentuk wajah serta kulitnya membantunya dalam hal ini. Mereka tidak mengenal tata krama ketika makan dan membenamkan seluruh wajahnya ke dalam makanannya. Semua keriputnya membantu cairan buah langsung masuk ke dalam mulutnya. Wah, keren sekali idenya. Aku harus mencobanya. Aye-aye adalah lemur yang hanya hidup di Madagaskar. Kepercayaan kuno setempat mengatakan bahwa bertemu aye-aye benar-benar membawa kesialan. Sebetulnya, aye-aye adalah makhluk tidak berbahaya yang memakan serangga dan larva. Ia mengetuk-ngetuk batang pohon dengan cepat untuk mendapatkan makanan dan mengeluarkannya dengan jari tengahnya yang panjang. Aye-aye lebih suka tinggal di pepohonan dan hampir tidak pernah turun ke tanah. Jadi, hampir tidak mungkin kamu akan bertemu dengannya. Jika kamu mengunjungi Nepal atau India dan menjumpai seekor buaya dengan hidung sempit yang panjang, jangan panik. Itu adalah gavial. Buaya adalah kerabat mereka yang terdekat, tapi gavial bukan buaya. Gavial adalah spesies unik yang berbeda. Hidungnya yang aneh sangat sesuai untuk menangkap ikan. Ikan adalah makanan favorit mereka. Gavial dewasa, penyayang dan perhatian terhadap anaknya, serta makhluk yang sangat pemalu. Ia bersembunyi dari manusia dan tidak pernah menyerang mereka. Ular susu tampak mirip ular karang, tapi tidak seperti ular karang yang sangat berbisa. Ular susu sama sekali tidak berbahaya. Alam memberikan garis-garis berwarna terang itu untuk menipu calon pemangsa, supaya mengira mereka adalah ular karang. Berkat peniruan itu, mereka bisa bertahan di berbagai tempat dari ladang dan bebatuan sampai area pertanian dan gudang. Sebagian orang bahkan menjadikan ular susu sebagai hewan peliharaan. Ya, tapi jangan sampai keliru dengan perbedaan pola warnanya itu. Kura-kura mata-mata berduri sangat pemalas. Mereka tidak berenang, melainkan berjalan di sungai dan rawa-rawa yang mengalir lambat. Mereka hanya keluar dari air untuk bertelur. Mata-mata tidak berburu, tapi menunggu datangnya mangsa. Ketika melihat ikan, ia akan memanjangkan lehernya dan menelannya seperti penyedot debu. Ia harus melakukan ini karena rahangnya tidak mampu mengunyah. Hei, belajarlah jadi mata-mata yang gesit. Ngengat harimau Virginia itu sama takutnya kepadamu seperti kamu takut kepadanya dan ia berusaha menghindari kontak dengan segala cara. Makanan favoritnya adalah dedaunan. Daun pohon birch, dedalu, mapel, kenari, kubis, dan lain-lain. Ngengat ini mengunyah bagian daun yang lembut dan meninggalkan tulang daunnya. Jika merasa sangat terganggu, ia akan mencoba melindungi diri. Tapi bekas paling parah yang ditinggalkan adalah iritasi kulit ringan atau bekas pukulan nunchaku jika dipaksa menggunakan seni bela dirinya. Haya! Bercanda. Burung nasar punya paruh dan cakar tajam, juga reputasi sebagai penjahat. Sebenarnya burung ini tak akan melukai satu makhluk hidup pun. Makanan kesukaannya adalah bangkai binatang. Nyam. Dengan cara ini, burung nasar membuat dunia lebih bersih dan sehat, semacam pengendalian hewan. Tidak seperti burung-burung lain yang mempunyai luas penglihatan 360 derajat. Burung nasar hanya fokus pada apa yang terjadi di bawahnya dengan penglihatan seluas 60 derajat. Kutu laut raksasa adalah kerabat dekat udang dan kepiting yang hidup jauh di bawah permukaan laut. Tubuhnya seperti alien dengan lusinan cakar tajam di perut dan 4 pasang rahang untuk berburu. Namun, di sekitar mereka tidak selalu ada makanan. Itu sebabnya mereka melambatkan metabolisme untuk menghemat energi dan terus hidup dalam keadaan setengah hibernasi. Tikus mondok hidung bintang berukuran sebesar hamster dan merupakan pemakan tercepat di dunia. Ia menekankan bintang aneh di hidungnya ke tanah untuk mengetahui apa yang ada di 10-12 tempat dalam sedetik sekaligus. Bintang itu memiliki 100.000 serat saraf di dalamnya yang mengirimkan informasi ke otak tikus mondok.
Kompensasi yang lumayan atas hampir tidak adanya daya penglihatan dan cukup bagus untuk berburu serangga. Sedangkan bagi manusia, ia sama sekali tidak berbahaya. Tidak seperti kalajengking kerabatnya, kala cemeti tidak berbisa maupun beracun dan tidak dapat menggigit, menyengat, atau melukai manusia dengan cara apapun. Mereka bahkan tidak dapat mengunyah. Jadi, mereka duduk dan menunggu sampai ada serangga lewat dan mendeteksi dengan kakinya. Hewan ini cocok menjadi hewan peliharaan. Bahkan para pemiliknya meletakkan di wajah mereka tanpa rasa takut. Ya, tak apa-apa. Kamu saja duluan. Aku lihat-lihat saja dari sini.